Episode 172. Clara terkejut saat membuka pintu balkon kamarnya. Gadis itu mengucek kedua matanya takut melihat Dapa yang entah sejak kapan sudah berada di balkon kamarnya. Dapa berdiri menjulang dengan masih mengenakan piyama tidur. Yang lebih membuat Clara tidak percaya lagi adalah lingkaran hitam di sekitar kedua mata Dapa. Dapa seperti orang yang habis begadang semalam. "Kakak kok, aku ngantuk, boleh numpang tidur nggak?" Setelah Dapa bertanya dengan suara serak khas orang menahan kantuk. Clara ternganga tidak percaya. Tidak mungkin rasanya jika Dapa datang hanya untuk numpang tidur di kamarnya. Dan lagi pintu gerbang pasti masih tertutup rapat karena hari juga masih sangat pagi. Matahari pun belum menunjukkan sinarnya. Bisa dibilang masih pagi buta. "Oke, boleh," anggu Clara lagu. Dapa langsung masuk ke dalam kamar Clara dengan langkah gontai. Rasa kantuk benar-benar menguasainya saat ini. Ketika sampai di depan ranjang berseprai ungu Clara, Dapa langsung ambruk di sana. Posisinya tengkurap dengan kedua kaki menjuntai ke sisi ranjang. Dan Clara menamai posisi itu adalah posisi tidurnya orang malas. Clara terus berdiri di samping pintu penghubung balkon kamarnya. Mengizinkan seorang pria masuk ke dalam kamar adalah perbuatan tidak terpuji. Dan Clara tahu apa yang harus Clara lakukan sekarang. "Apa?" Nana terkejut mendengar apa yang dikatakan putri tunggalnya. Dapa berada di dalam kamar putrinya, benar-benar sangat lancang. Nana tidak peduli meskipun Dapa adalah anak dari bos besarnya. Apa yang Dapa lakukan dengan masuk ke dalam kamar putrinya adalah salah. Ketika Nana hendak bangkit dari duduknya di kursi, Indri langsung meraih tangannya. Genggaman lembut tangan Indri berhasil membuat Nana tenang detik itu juga. "Kita bisa tanya dia baik-baik," senyum Indri menatap suaminya. Nana menghela napas kemudian mengangguk pelan. Nana tahu bagaimana Dapa dan Nana yakin Dapa tidak mungkin berniat jahat pada putrinya. Dapa peduli pada Clara, Dapa juga sering melindungi Clara. "Nak, memangnya kenapa kok tiba-tiba ada Dapa di kamar kamu?" tanya Indri pada Clara. Clara menjelaskan dengan apa adanya. Gadis itu kemudian mengajak kedua orang tuanya untuk naik ke lantai 2, di mana kabarnya berada. Sekitar 4 jam mereka menunggu hingga akhirnya Dapa terbangun. Dapa meringis merasakan pening di kepalanya. Begadang semalaman membuatnya tidak bisa menahan kantuk begitu sampai di balkon kamar Clara. Katakanlah Dapa lancang karena pria itu membanjat gerbang dan melangkah mengendap-endap kemudian langsung menuju balkon kamar Clara tanpa sepengetahuan Nana dan Indri. Mungkin juga jika satpam kompleks melihatnya, Dapa akan disangka maling karena pagi-pagi buta memanjat dinding seperti Spiderman. Dapa memejamkan kembali kedua matanya. Bukan untuk kembali tidur tapi untuk mengumpulkan nyawanya. Dapa tidak tahu kenapa rasa kantuk menyerangnya secara tiba-tiba saat sampai di balkon kamar Clara. Padahal saat mengemudikan mobilnya saja Dapa masih bisa fokus. "Sudah cukup tidurnya Dapa?" Dapa mengernyit ketika mendengar suara berat Nana. Pria itu membuka kedua matanya kemudian menoleh dan terdiam saat mendapati Nana yang duduk di sampingnya. Detik berikutnya Dapa terperanjat dan langsung bangkit terduduk di atas ranjang Clara. "Kok?" Dapa tidak bisa melanjutkan ucapannya. Pria itu bingung namun juga malu secara bersamaan. Indri dan Nana sedang menatapnya tapi tidak ada Clara di sekitarnya. "Om, Tante, hehe." Dapa tertawa garing seperti orang bodoh di depan kedua orang tua gadis yang berhasil membuatnya kacau hingga begadang semalaman. "Bisa jelaskan sama Om, kenapa tiba-tiba kamu ada di balkon kamar Clara?" Pertanyaan Nana membuat Dapa salah tingkah. Dapa datang dan langsung menuju balkon kamar Clara karena rasa gemas dan penasarannya. Bisa dibilang Dapa tidak terima melihat postingan Clara di media sosial. Aku kesini mau ketemu sama Clara Om, Tante," jawab Dapa jujur. "Ketemu Clara? Memangnya kamu lupa sama pintu utama rumah ini? Kamu juga lupa ada Pak Satpam di dalam posnya?" Dapa meringis malu. Dapa aku caranya memang salah. "Maaf Om. Aku hanya tidak mau mengganggu Pak Satpam saja." Indri tertawa geli mendengar alasan Dapa yang sangat tidak masuk akal itu. Tugas satpamnya adalah membukakan gerbang saat ada tamu. Tapi Dapa begitu sweet dengan alasan tidak mau mengganggu satpam penjaga gerbang di kediaman Nana dan Indri. Tidak lama Clara masuk dengan membawa sarapan di atas nampan serta segelas air putih untuk minumnya. Gadis itu tersenyum manis pada Dapa kemudian duduk di sampingnya. "Kakak sarapan dulu ya." Dapa hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dapa menerima sepiring makanan yang diberikan Clara, kemudian melahapnya dengan kepala terus menunduk.
Dapa sangat malu karena ketahuan masuk ke kamar Clara oleh Nana dan Indri. Setelah menghabiskan makanannya, Dapa pamit pulang pada Nana juga Indri. Pria itu mengurungkan niatnya bertanya pada Clara karena terus dipelototi oleh Nana. Dasar bocah aneh, gumam Nana menatap Dapa yang melangkah keluar dari gerbang. Sedangkan Clara diam-diam gadis itu tersenyum. Clara yakin usahanya membuat Dapa cemburu berhasil. Satu notifikasi masuk ke ponsel Clara membuat Nana menoleh. Clara segera mengeceknya dan tersenyum saat mendapatkan pesan dari Dapa yang mengatakan akan menunggunya di taman kompleks. Dari siapa? Tanya Nana penasaran. Apaan sih ayah? Mau tahu aja urusan anak muda? Nana mendelik kemudian menoleh pada Indri. Anak kita sudah remaja, kata Indri tersenyum. Tapi kan, Dapa pria yang baik, oke? Setelah Indri pelan. Nana berdecak kemudian menganggukkan kepalanya. Baiklah, pasrahnya. Memang fotonya bagus banget apa sampai harus diposting di sosial media? Kamu pikir itu oke? Clara hanya diam mendengarkan Dapa yang mengomel padanya. Meskipun sebenarnya hatinya sedang sangat berbunga-bunga karena rencananya berhasil. Saat ini mereka berdua sedang duduk berdua di kursi panjang di tengah taman kompleks yang jaraknya memang sedikit jauh sehingga Clara harus menggoyah sepeda untuk mempercepat waktu. Cowok kurus lekong begitu, gak pantas tahu gak? Clara tersenyum dapat cemburu karena postingannya malam ini dengan teman pria sekelasnya. Tapi kak, kata Tania dia ganteng kok. Terus kata kamu, dia sempurna begitu. Clara meringis dapat lebih cerewet dari guru BP-nya jika sudah marah. Aku mau kamu hapus foto itu sekarang juga, tuntut Dava. Clara mengernyit. Clara sebisa mungkin berusaha menyembunyikan kebahagiaannya saat ini. Kenapa gitu? Emangnya aku gak boleh foto sama teman aku? Dapa berdecak. Dapa tidak tahu kenapa dirinya melarang Clara dekat dengan temannya. Tapi Dapa tidak bisa bohong pada dirinya sendiri. Dapa tidak suka Clara dekat dengan pria lain selain dirinya. Terserah aku dong kak. Kakak kan bukan siapa-siapa aku. Gak boleh ngelarang-larang. Dapa memejamkan kedua matanya. Membayangkan Clara tertawa bahagia dengan teman sekelasnya membuat Dapa merasa panas. Dapa menghela napas kemudian meraih tangan Clara. Pokoknya kamu gak boleh dekat lagi sama dia atau sama siapapun. Kamu hanya boleh dekat dan berada di samping aku. Ngerti?